Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini saya akan membawakan pujian Kristus yang akan membawakan renungan harian yang bertemakan judul Cinta dan Kasih. Setiap kita umat Tuhan adalah pribadi yang istimewa di hadapan-Nya. Namun, hal tersebut bukan karena kita memiliki kelebihan, melainkan ada dua hal yang menjadi dasar keistimewaan kita di hadapan Tuhan, yaitu karena Tuhan mengasihi kita dan karena sumpah-Nya kepada Abraham, nenek moyang Israel pada waktu itu. Alkitab menjelaskan ada tiga makna kasih. Yang pertama, eros yang artinya adalah kasih antara pasangan pria dan wanita. Dan yang kedua, phileo, yaitu kasih persaudaraan. Dan yang ketiga yaitu agape, kasih Allah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ada dua kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata kasih, yaitu kasih itu sendiri dan cinta. Cinta biasanya dikaitkan dengan makna eros dan phileo, sedangkan kasih dapat dikaitkan dengan makna agape. Cinta merupakan sebuah akibat dari hal-hal yang ada terjadi di luar diri kita. Apabila objek yang berasal dari luar itu berhasil memikat hati kita, maka kita akan meresponi hal tersebut dengan sebuah aksi. Karenanya, kepuasan cinta dapat diukur dari apa yang kita terima, berbeda dengan kasih, yang adalah sebuah inisiatif dari dalam diri seseorang. Kasih merupakan penyebab yang kemudian menghasilkan respon berupa tindakan. Tindakan yang dilandasi kasih inilah kemudian menjadi tolak ukur kepuasan kasih itu sendiri. Kasih diukur dari apa yang bisa kita beri. Jadi, jika cinta adalah sebuah akibat, maka kasih adalah sebuah penyebab. Mari sama-sama mengerti dari cinta kasih, bahwa kepuasan cinta itu diukur dari apa yang dia terima, sementara kepuasan kasih itu dari apa yang dia bisa beri. Cinta biasanya akan memberi apabila, tetapi kasih tetap memberi. Sekalipun tindakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita adalah tindakan yang didasari oleh kasih-Nya kepada kita, bukan karena adanya daya pikat manusia sehingga membuat Dia cinta dan menyelamatkan kita. Seringkali sebagai manusia kita menyalahartikan kasih yang Tuhan berikan untuk kita. Kita kira Tuhan cinta buta kepada manusia, yang mengakibatkan kita kerap jatuh bangun dai dalam dosa dan mengecewakan Tuhan berulang kali. Orang yang merasa dicintai biasanya cenderung sadar bahwa dia dicintai karena dia punya daya pikat tertentu. Tetapi orang yang dikasihi akan menyadari bahwa itu semuanya merupakan favor, merupakan keberuntungan semata. Atau dalam bahasa Kristen disebut kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang lebih berharga dari apapun dan tidak akan pernah bisa ditukarkan dengan apapun. Tuhan mengasihi kita tanpa pengaruh oleh apapun yang ada di dalam hidup kita, karena kasih adalah hakikat dari Allah sendiri. Dan karena ada covenant Allah dengan Abraham, bahwa Ia akan menepati perjanjian yang sudah Ia buat. Bilangan 23 ayat 19 menuliskan, Allah bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Maka Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Namun,
Respon kita terhadap kasih-Nya dapat mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Apakah kita mau menerima kasih Allah atau justru kita tukarkan dengan sesuatu yang tidak sebanding nilainya dengan kasih-Nya? Apakah kita benar-benar mengasihinya atau kita hanya sekedar cinta karena kita mengharapkan sesuatu dari Allah? Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.